إليه حق جهاده. ثم أقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي قد حملوا شريعته وعملوا بها وبلغوها لمن بعدهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat dan karunia. Sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ini dibarengi dengan ketulusan dan niat yang ikhlas, dan kita juga memohon kepada Allah agar menjadikan majelis kita ini majelis yang dipenuhi dengan rahmatnya, dinaungi dengan rahmatnya, diampuni dosa orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menambah atas kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang dengannya menjadi kebaikan untuk diri kita di dunia hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, pada sore hari ini kita ingin rampungkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan ini adalah poin yang terakhir yang berkaitan dengan dosa-dosa dalam bab akidah, yaitu ini pembahasan yang mungkin beberapa kali disampaikan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Nah, maka untuk melengkapi daripada pembahasan tersebut, insyaallah kita akan bahas bab yang berkaitan atau poin yang berkaitan al-ghulu fid din. Ini bab yang sangat penting sekali atau poin yang sangat penting sekali, yaitu berlebih-lebihan dalam masalah agama, dalam urusan agama. Gulu adalah sebab yang menjadikan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gulu adalah sikap melampaui batas dalam masalah mencintai atau dalam urusan ibadah. Intinya gulu ini berkaitan dengan masalah agama, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara agama, sehingga orang bisa jatuh pada perbuatan syirik, orang bisa jatuh pada perbuatan bid'ah. Ini akibatnya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Contoh saja, umatnya Nabi Nuh alaihi salam itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang, banjir atau banjir bah yang memporak-porandakan daripada negeri mereka, kampung halaman mereka, sehingga negeri mereka tidaklah terlihat, meskipun sebuah gunung yang menjulang tinggi tidak terlihat karena tertutup oleh air bah. Ini saking bahayanya daripada al-ghulu, yaitu melampaui batas. Sebagaimana yang ibu-ibu sudah ketahui dan ibu-ibu sudah pahami, bagaimana kaumnya Nabi Nuh menjadikan orang-orang soleh itu sebagai sesembahan selain Allah. Nah, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini mereka bikinkan patung, mereka pahat patung sehingga dijadikan sebagai berhala. Mereka tidak menyembahnya, tapi generasi sesudah mereka yang menyembah daripada patung-patung orang soleh ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka atau di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa mereka melakukan hal yang demikian? Karena asal muasalnya mereka adalah orang-orang yang cinta dengan orang yang soleh.
Mereka mencintai orang-orang yang soleh, dan wajar ibu-ibu mencintai orang-orang yang soleh itu sangat dianjurkan. Namun ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam masalah mencintai. Mengagungkan atau memuliakan orang yang soleh itu harus. Akan tetapi memuliakan yang dimaksud di dalam syariat kita, yaitu memuliakannya menghormati ilmu-ilmu yang mereka sampaikan lalu kita amalkan. Selama apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran, maka wajib bagi kita untuk menerima. Memuliakan mereka dalam arti menjaga nama baik mereka, akhlak-akhlak mereka yang mulia itu yang harus kita tiru. Bagaimana kesungguhan mereka di dalam beribadah itu yang harus kita tiru. Ini kaitan dengan memuliakan orang-orang saleh. Akan tetapi gulu yang dilarang di dalam agama, bahkan yang dengannya orang-orang terdahulu diadab dan dibinasakan oleh Allah SWT, yaitu mengangkat derajat mereka sampai kepada derajat ketuhanan, memuji mereka secara berlebih-lebihan, bahkan mereka lebih banyak memuji daripada guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, daripada mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mungkin mereka berdoa di dalam solatnya atau di dalam doanya mungkin tidak sempurna bagi mereka, kecuali mereka harus menyebutkan daripada guru-guru mereka. Atau bahkan mungkin mereka menjadikan nama-nama syekh mereka sebagai bahan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian orang meyakini doanya tidak diterima kecuali melalui tawassul, melalui orang-orang yang soleh, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwi fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Hati-hatilah oleh kalian semua berlebih-lebihan dalam urusan agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlebih-lebihan dalam urusan agama. Lihatlah di dalam satu hadis yang lain dari sahabat Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yakni binasa orang-orang yang melampaui batas, yang membuat-buat cara berbicara, yang membuat-buat cara berjalan, yang membuat-buat cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini ancaman langsung dari Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya gulu itu adalah sesuatu yang tercela. Dan dikatakan oleh Syekh di sini, wal gulu huwa mujawazatul hadd bi an yazida fi hamdi syai' aw dhammihi ala ma yastahiq. Gulu itu adalah melampaui batas. Melampaui batas dalam arti dia menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya. Dan di antara gulu yang diharamkan pada orang-orang yang soleh, yaitu yang mengantarkan kepada sikap atau perbuatan kesyirikan. Yang sebabnya adalah al-mubalaghatu fi madhihim, melampaui batas dalam memuji mereka, melampaui batas di dalam memuji mereka. Nah, sebagian kaum muslimin memuji guru-guru mereka ketika mereka hidup, ketika guru-guru mereka masih hidup dipuji berlebih-lebihan, sampai setelah meninggal dunia guru-gurunya itu masih dimintai daripada apa istilahnya, dengan sebab dengan mereka bertawassul kepada Allah, mereka berdoa di kuburan-kuburan guru-guru mereka dengan anggapan bahwasanya ini adalah cara agar Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa mereka, waliyadzubillah. Ini pertama, al-mubalaghah fil madh, melampaui batas dalam memuji. Kemudian juga dengan sebab gulu ini wad'ihim fi ratbatil anbiya, dengan sebab gulu sampai-sampai ada orang mengatakan bahwasanya guru-guru mereka, wali-wali itu, kiai-kiai itu
posisinya sama seperti para nabi. Waliyadzubillah. Dan ada orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi mengatakan ada wali aqtab, ya, wali aqtab. Wali aqtab itu kutub, ya, ada kutub utara, kutub selatan, kutub timur barat. Nah, mereka meyakini ada wali-wali Allah, wali aqtab, yang menjaga di selatan, yang menjaga di utara, yang menjaga di timur, yang menjaga di barat. Ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang tarekat, orang-orang sufi itu meyakini dengan berlebih-lebihan. Demikian juga sebagaimana yang dilakukan atau yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah itu ibu-ibu, mereka menganggap bahwasanya petir itu adalah cambuknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Suara cambuknya sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Waliyadzubillah. Ini bentuk berlebih-lebihan mereka. Sampai saya di sini mengatakan hatta i'taqada ba'dhum anna ba'dal awliya wal a'immati yatasarrafuna fil qaum. Sampai ada di antara mereka itu yang meyakini bahwa sebagian wali-wali itu, sebagian imam-imam itu ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Wa annahum yasma'una kalama man da'ahum, dan mereka juga bisa mendengar daripada seruan berupa doa-doa orang yang meminta kepada mereka. Wa annahum yujibuna du'aahu, dan wali-wali itu, imam-imam itu dapat mengabulkan doa-doa mereka. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, bahwasanya imam-imam itu, wali-wali yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat dan dapat pula menolak mudarat. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba. Nah, orang-orang sufi tarekat, orang-orang Syiah meyakini bahwa mereka, imam-imam mereka, wali-wali yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna al-ghaiba. Mereka meyakini bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Waliyadzubillah. Ini sebabnya adalah karena gulu, melampaui batas. Maka kita akan sampaikan atau kita juga akan bahas gambaran gulu. Seperti apa sih gambaran gulu dalam beragama itu, ibu-ibu? Yang pertama, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul kitab. Allah taala berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul, ya, diserunya ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara, dipanggil dengan ahlul kitab karena mereka mengetahui isinya. Mereka mengetahui isi kitab-kitab mereka, lalu mereka menyelisihinya, maka dipanggil dengan ahlul kitab. Jangan kalian melampaui batas di dalam beragama. Jangan juga kalian mengatakan atas nama Allah kecuali yang hak. Di antara sikap-sikap mereka itu, ibu-ibu, contohnya misalnya Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Demikian juga orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini keyakinan mereka. Melampaui batas, berkata atas nama Allah, berkata atas Allah tanpa ilmu. Dan mereka meyakini keburukan-keburukan itu seakan-akan ini adalah sebuah kebenaran yang harus diyakini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian juga apa yang dialami oleh para pendeta-pendeta, para ruhban, ya, rahib-rahib yang ada di gereja-gereja. Mereka itu, ibu-ibu, yang laki maupun yang wanitanya, para pendeta, ya, apa istilahnya di gereja-gereja itu? Iya, biarawan dan biarawati, para pelayan Tuhan, kata mereka. Mereka itu tidak menikah, tidak menikah, karena fokus menjadi pelayan Tuhan, katanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala meluruskan daripada kesalahan-kesalahan.
wa rabbaniyatan ittada'uha ma katabnaha 'alaihim. Di dalam surah Al-Hadid, sikap ruhban yaitu memfokuskan diri hanya untuk beribadah misalnya, itu semua adalah sesuatu yang mereka ada-adakan di dalam agama mereka yang kami tidak wajibkan atas mereka. Hidup menjomblo, hidup menyendiri untuk fokus menuntut ilmu, fokus beribadah, fokus dakwah, ini semua bukan alasan. Ini alasan-alasan yang tercela, tidak syar'i alasan-alasan seperti ini, sehingga mereka meninggalkan daripada atau menyelisihi daripada fitrahnya mereka sebagai laki-laki ataupun wanita. Ini ajarannya orang-orang Kristen ini, yang menyendiri, fokus untuk belajar, fokus untuk berdakwah, fokus untuk ibadah, dan ini semua alasan orang-orang Nasara yang ada di gereja-gereja, sehingga mereka meninggalkan daripada menikah. Ya. Ini namanya ruhban. Ya, ruhban, fokus ibadah dan meninggalkan pernikahan. Dan ini yang diingkari oleh Nabi SAW, diingkari oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana datang 3 orang laki-laki kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ibadahnya Rasulullah, maka Aisyah menjelaskan Rasulullah itu begini-begini. Nah, 3 orang ini mengatakan, apa sih Rasulullah kalau dibanding kita? Rasulullah itu kan diampuni dosanya yang dahulu dan dosanya yang akan datang. Lah, kita ini nggak ada jaminan. Nah, kalau begitu, akhirnya mereka mengambil kesimpulan yang salah. Mereka menganggap itu kesimpulan yang benar, padahal menurut syariat itu salah. Nah, kalau begitu saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka puasa. Artinya setiap hari dia terus puasa. Yang satunya lagi, kalau begitu saya akan sholat malam terus deh, tiap malam, sepanjang malam saya akan sholat dan nggak tidur. Nah, yang satunya lagi, kalau begitu saya nggak akan nikah, saya fokus ibadah. Nah, ini semua alasan-alasan yang tidak benar, alasan-alasan yang tidak syar'i, hal-hal yang seperti ini. Akhirnya hal ini dilaporkan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah keluar menghadap 3 orang tadi dengan wajah yang merah, ya, wajah yang marah. Karena bagaimana mungkin mereka akan menyelisih fitrah mereka tentang puasa? Tubuh punya hak, badan kita punya hak. Makanya tidak ada istilahnya shaumud dahr. Shaumud dahr itu puasa setahun full, itu enggak ada ajaran seperti itu. Kalaupun ada, maka yang ada adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa sehari selang sehari. Itu puasa Nabi Daud. Hanya itu yang disyariatkan di dalam agama kita. Syariat mangqablana, yaitu syariat orang-orang sebelum kita yang dibawa kepada syariat Islam, syariat agama kita, yaitu puasanya Nabi Daud. Hanya itu yang boleh. Puasa sehari, seharinya enggak puasa. Untuk puasa tiap hari enggak ada, ya. Hanya menyiksa diri. Nah, kaitan dengan sholat tahajud, badan juga punya hak. Mata ini punya hak, badan ini, jasad kita ini punya hak untuk diistirahatkan dari penat dan letihnya ibadah dan perkara-perkara duniawi. Oleh karena itu Rasulullah itu beliau setelah sholat isya, kalau tidak ada kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan agama, beliau tidak begadang. Beliau langsung tidur setelah sholat isya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu tidak suka tidur setelah maghrib, tidak suka tidur setelah maghrib dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Jadi Rasulullah itu memakruhkan tidur setelah sholat maghrib atau sebelum sholat isya. Dan beliau itu tidur setelah isya, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya ada maslahat ukhrawi, maka beliau bangun, seperti jihad dan yang lain sebagainya. Kalau tidak ada alasan yang sifatnya syar'i,
Seperti sekarang ini, Allah, saya kira orang perang pas lagi tidur ini, jam 2 malam ternyata orang lagi teriak nonton bola. Pas azan subuh nggak ada yang ke masjid, sepi masjid, orang pada tidur semuanya. Subhanallah. Ini keburukan-keburukan yang kita lihat hari ini, yang terbalik sekali. Orang dahulu menyibukkan malam-malam mereka dengan sholat dan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita disibukkan dengan perkara dunia, lalu kita meninggalkan akhirat. Waliyadzubillah. Nah, kemudian yang satunya lagi, yaitu meninggalkan daripada pernikahan. Padahal fitrahnya manusia laki-laki dan wanita punya sifat kecondongan kepada lawan jenis. Ya. Mereka juga butuh dengan anak keturunan. Siapa yang akan mendoakan mereka setelah kematian mereka kecuali anak-anak mereka? Tetangga kita, boro-boro ibu-ibu. Ya, hatta ada juga orang yang punya anak tapi anaknya sendiri lupa mendoakan kebaikan buat orang tua. Makanya ini perlu kita perhatikan. Kaitan dengan pendidikan terhadap anak-anak kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleh. Kaitan dengan pernikahan, ada sebagian para akhwat, sebagian wanita-wanita muslimah yang lebih memilih untuk hidup membujang sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Karena mereka bertanya, mempelajari bagaimana rumah tangga temannya. Dipelajari rumah tangga temannya bertahun-tahun, akhirnya dia nggak memilih untuk menikah. Kenapa? Karena dia tahu temannya sering sekali disakiti hatinya oleh suaminya. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Tidak boleh kita bercermin pada orang yang salah, nggak boleh. Yang harus kita pelajari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istri mereka. Perhatikan. Tidak ada cinta yang tidak tersakiti. Itu yang harus difahami ibu-ibu. Yang namanya cinta mesti ada yang tersakiti. Allah mencintai hambanya, diuji hamba tersebut sebagai bukti cinta Allah kepada hamba. Kalau engkau hendak mencari cinta yang tidak ada sakit di dalamnya, ya jangan engkau cintai manusia. Ya. Tidur sama kucing, sama apa gitu kan. Ya, selesai. Ini semua namanya ujian-ujian cinta. Ujian-ujian cinta. Tidak ada ceritanya lautan yang tidak bergelombang, ibu-ibu. Tidak ada ceritanya. Cari lautan mana yang tidak bergelombang. Semua lautan pasti bergelombang. Demikian pula cinta. Tidak ada cinta yang tidak ada rasa sakit di dalamnya. Suami cinta kepada wanita-wanita lain selain istrinya. Ini ujian cinta bagi wanita. Suaminya suka terlambat pulang. Ini ujian cinta. Dan yang lain sebagainya, ibu-ibu. Mungkin ya tidak perlu mungkin saya berbicara banyak kaitan dengan masalah ini. Karena ada sebagian akhwat itu begitu. Dia bercermin pada bagaimana rumah tangga temannya, sehingga dia merasa trauma sebelum memulai. Ini bahaya. Merasa tersakiti padahal belum disakiti, ini berbahaya. Kenapa belum mencoba baru kita merasa? Dicoba dulu baru dirasa. Seperti itu. Adapun hal-hal yang sifatnya menyakiti itu semua adalah bentuk ujian pendewasaan jiwa kita. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, ibu-ibu. Hidup berumah tangga pasti ada masalahnya. Hidup sendiri lebih parah masalahnya, ibu-ibu. Menyendiri itu masalah. Lebih banyak masalahnya orang yang hidup sendiri daripada orang yang harus memilih untuk hidup berpasangan. Karena fitrah dia sebagai manusia butuh dengan pasangan. Sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan.
Tidak ada satupun yang tidak memiliki pasangan, ibu-ibu. Tiang gawang main bola aja punya pasangan, masa kamu sendiri, kan gitu, ibu-ibu. Sandal kalau satu berarti nggak sempurna, harus dua sandal itu ya, punya pasangan, semua punya pasangan. Dan manusia ini lebih-lebih begitu, punya pasangan. Lalu kata Allah, litaskunu ilaiha. Nah, wanita itu adalah sumber kedamaian bagi laki-laki, sebagaimana laki-laki itu adalah sumber daripada kemuliaan bagi wanita. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Tiga orang ini hendak menyelisih daripada fitrah mereka sebagai manusia. Mengapa mereka hendak keluar daripada syariat-syariat itu? Karena sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ada orang di zaman Rasulullah bernazar. Nazarnya itu adalah dia ingin menjemur diri di bawah terik matahari. Akhirnya dia menjemur dirinya sampai dia pingsan. Sampai pingsan. Menjemur diri karena dia bernazar dengan sebuah nazar. Kalau tertunaikan nazar saya ini, saya akan berjemur diri di bawah terik matahari. Ternyata dia laksanakan nazarnya itu sampai pingsan, dia akhirnya dikerumuni oleh manusia. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ada apa dengan laki-laki? Dia memenuhi nazarnya, wahai Rasul. Subhanallah, ternyata nazar yang dia penuhi itu nazar yang salah. Mungkin benar nazarnya, tapi cara memenuhi nazarnya itu yang salah. Ini dia itu yang berkaitan dengan gambaran bulu, gambaran sikap berlebih-lebihan. Kemudian juga di antara sikap berlebih-lebihan umat di luar Islam yang dicontohi oleh orang Islam, yaitu suka meninggikan kuburan, membangun kuburan, menghias kuburan, seperti yang terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini oleh kebanyakan ulama mereka mengkaji sejarah terjadinya daripada kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi itu, yaitu di negara Yordania, negara Urdun, yaitu di negeri Syam. Itu dulu ada raja yang zalim yang memerintahkan kepada mereka untuk sujud kepada selain Allah SWT. Nah, ada kurang lebih 5 atau 6 atau 7 orang pemuda yang mana Allah tidak menyebutkan dengan pasti jumlah mereka berapa orang. Sampai kebanyakan orang menyimpulkan bahwa jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu ada 7. Lalu mereka memastikan ini pendapat yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ada 5 dengan 6 dengan anjingnya, ada 6 orang 7 dengan anjingnya, ada 7 orang 8 dengan anjingnya. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan cukup dengan pemuda Ashabul Kahfi. Jangan dipastikan berapa orang, karena Allah sendiri tidak memastikan berapa. Baik. Setelah mereka mengasingkan diri mereka, pergilah mereka ke gua, mereka tidur di situ atas izin Allah. Mereka ditidurkan oleh Allah kurang lebih 300 sekian tahun. Tidur atas izin Allah. Berubahlah generasi. Generasi yang tidak beriman kepada Allah tadinya, akhirnya Allah SWT memberikan kepada mereka hidayah turun anak keturunan mereka, anak cucu mereka. Keturunan mereka beriman kepada Allah. Nah, pada saat kondisi orang-orang semua telah beriman, Allah bangunkan mereka dari tidur panjang mereka. Karena di antara mereka merasakan keroncongan, lapar perut mereka. Akhirnya diutuslah 1-2 orang untuk pergi ke Madinah, yaitu kota, untuk beli makanan. Ternyata mereka membawa uang
mata uang tersebut adalah mata uang yang dipakai di negara itu kurang lebih 300 tahun yang lalu. Akhirnya mereka merasa asing. Kok manusia ini berubah, tata kotanya semua sudah berubah. Orang-orang di pasar tidak ada yang mengenal mereka satupun, dengan membawa uang tadi yang mana dipakai kurang lebih 300 tahun yang lalu. Nah, ketika mereka merasa takut, para dua pemuda ini merasa takut jangan sampai raja yang dulu mencari mereka mungkin kembali untuk mencari mereka. Ternyata ibu-ibu karena takutnya mereka kembali ke gua dengan membawa makanan. Sampailah di mereka di gua, ternyata sampai di gua Allah SWT mewafatkan mereka semua. Diwafatkan mereka semua. Nah, orang-orang yang berkuasa pada saat itu, yaitu raja yang berkuasa di negeri itu pada saat itu, mereka mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Kami benar-benar akan membangun di atas tempat mereka wafat ini itu masjid. Ini kebiasaan orang-orang sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Agama-agama yang ada sebelum Rasulullah diutus, ketika ada orang soleh yang meninggal, mereka membangunkan kuburannya sebagai bentuk daripada mengenang kebaikan-kebaikan orang-orang, mengenang kesolehan-kesolehan mereka. Akhirnya tidak hanya kesolehan yang dikenang orang-orangnya ini, akhirnya mereka pun orang-orang hidup berdoa kepada orang-orang yang mati, bertawasul melalui orang-orang yang soleh. Nah, ini juga yang terjadi pada orang Islam, yaitu berlebih-lebihan dalam mencintai figur, dalam mencintai tokoh, sehingga ucapannya menjadi tolak ukur. Ya. Kalaupun meninggal, maka kuburannya disembah. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian orang Islam, mencintai secara berlebih-lebihan tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tertentu, seperti Gus Dur misalnya. Ini sengaja saya sampaikan. Bagaimana kuburannya Gus Dur itu pernah di tahun, kalau nggak salah 2 tahun setelah meninggalnya Gus Dur, itu tanah kuburnya itu subhanallah, setiap datang orang yang berkunjung pasti dibawa itu tanah kuburnya Gus Dur, dibawa, diambil segenggam, ada yang ambil 2 genggam sebagai bentuk ngalap berkah kata orang Jawa. Ada yang lucu lagi ibu, ada TKI dulu teman, dia pergi ke Saudi, orang awam. Sampai di Mekah, dia ambil tanah di Mekah. Ditanya sama teman ini, untuk apa tanah ini? Saya mau bawa ke Indonesia. Subhanallah. Yang ngalap berkat dengan tanah. Nah, sebagian orang masih ada yang meyakini hal-hal seperti ini. Nah, orang Islam. Maka oleh karena itu, kita harus pahami bagaimana sih Rasulullah SAW melarang para sahabatnya itu memuji Rasulullah dengan pujian yang tidak layak untuk beliau, dengan pujian yang tidak layak untuk beliau. Rasulullah kalau beliau datang, beliau itu tidak suka disambut para sahabat itu dalam keadaan berdiri. Para sahabat nggak suka Rasulullah. Kalau beliau datang ya cukup mereka duduk. Kalau Rasulullah disambut dalam kondisi para sahabat itu berdiri, marah Rasulullah, berubah wajahnya. Beliau nggak suka. Dan jangan sampai para sahabatnya ini menuhankan beliau, menjadikan beliau sebagai ilah bersama Allah. Ini enggak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah juga tidak suka dipuji berlebih-lebihan. Nah, sekarang ini banyak sekali buku-buku yang berisi pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah, seperti selawat nariyah, ya, selawat apa lagi, asrofal anam, itu ibu-ibu yang biasa di kampung-kampung itu dibaca ketika sunatan, ketika mau nikah, gitu kan. Ini selawat isinya mengandung kesyirikan. Bahkan ada nasib ibu-ibu yang dinyanyikan oleh anak-anak, bahkan remaja-remaja. Nasib yang berisi misalnya
nasib yang berbunyi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, misalnya seperti ya Allah dengan sebab Al Mustafa sampaikanlah hajat-hajat kami, tujuan-tujuan kami. Ini semua syirkul akbar. Mereka bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal apa sih beratnya mereka itu mengangkat tangan mereka berdoa langsung kepada Allah. Innallaha sami'un qarib mujib. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dekat, Allah itu maha mengijabahi doa. Ya. Sebagian orang mengatakan, loh kita bertawassul melalui orang-orang soleh karena mereka itu dekat dengan Allah, maka kita harus melalui jalur mereka. Ini pemahaman dan keyakinan yang menyimpang. Ini keyakinan yang menyimpang. Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya langsung minta kepada Allah, doa kepada Allah. Makanya kenapa kuburan Rasulullah itu tidak disingkapkan? Sejak Rasulullah meninggal sampai hari ini, kuburan Rasulullah itu disembunyikan, tidak diperlihatkan kepada manusia. Khawatir kuburan beliau itu akan disembah oleh umatnya. Sekarang aja orang kalau pergi umroh, ada surat-surat catatan-catatan cinta yang mereka lempar ke di balik jeruji kuburan ya Rasulullah. Ada lembaran-lembaran kertas nggak tahu isinya. Ya. Seperti surat-surat cinta gitu, saling lempar-lempar gitu. Dilempar ke dalam. Nggak tahu minta apa mereka. Padahal mereka berada di tempat yang paling afdol di muka bumi setelah Masjidil Haram. Mengapa mereka tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ditutup kuburan Rasulullah. Sebagian orang-orang awam ketika mereka pergi umroh, dicium besi-besi yang apa istilahnya, jeruji besi yang ada di depan kuburan itu, samping raudhah itu. Mereka meyakini ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya dicium besi itu. Karena ini adalah kuburan Rasulullah. Sampai ada saya lihat video itu Presiden Bosnia kalau tidak salah itu, ketika sampai di kuburan, di hadapan kuburan Rasulullah, dia sujud langsung. Ini diharamkan, nggak boleh. Ya. Dan kalau kita lihat posisi kuburan di Masjid Nabawi itu, kuburannya berada di sebelah utara, tidak langsung menutupi daripada arah kiblat orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Ya, subhanallah, semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini ada manfaatnya ibu-ibu. Semua kesalahan itu datang dari anak pribadi dan bisikan syaitan, dan semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun pada Allah atas setiap kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita mohon juga kepada Allah, semoga Allah memberkahi semua urusan kita, memberkahi urusan rumah tangga kita, dimudahkan kesulitan-kesulitan kita, disembuhkan penyakit setiap orang-orang yang sakit, yang sedang diuji dengan penyakit pada hari ini. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.